Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kalian tetap sehat selalu ya. Dijaga kesehatannya. Dan jangan lupa untuk sholat duha dan murojaah hafalan-hafalannya. Tetap semangat ya anak-anak, walau belajar di rumah saja. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita membaca Al-Basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Tetap semangat. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini yaitu tema 2, subtema 2, pembelajaran ke-1. Silahkan disiapkan alat tulisnya ya. Kita akan mulai pembelajaran pada hari ini. Baik anak-anak, pembahasan pertama yaitu mengenai menentukan informasi tentang penyebab terjadinya gangguan alat pernapasan manusia. Bisa dibuka halaman 63 yang berjudul tentang Negeri Dongeng Wabah Flu. Dalam teks tentang gangguan alat pernapasan ini, silahkan kalian baca terlebih dahulu bahwasanya intisari dari teks cerita tersebut adalah terjadinya wabah flu di negeri dongeng. Silahkan dibaca dengan teliti ya anak-anak. Baik anak-anak, Bu Guru berharap kalian sudah selesai ya membaca teksnya. Selanjutnya, mari kita isi latihannya di halaman 64. Nomor 1. Siapa yang terkena sakit flu pada cerita di atas? Jawabannya adalah Oki dan Kurcaci. Kemudian di nomor 2, apa wabah yang sedang melanda negeri dongeng? Jawabannya adalah wabah flu. Kemudian di nomor 3, mengapa Nirmala ingin menghibur para kurcaci? Jawabannya adalah agar para kurcaci lekas sembuh. Kemudian di nomor 4, apa tanda-tanda penyakit flu yang diderita para kurcaci? Jawabannya adalah bersin-bersin dan demam. Selanjutnya di nomor 5, bagaimana cara Dewa Angin Utara untuk menyembuhkan penyakit flu? Jawabannya adalah memberikan obat manjur dari kutub utara. Ya, anak-anak, itu adalah latihan soal dari halaman 64 ya. Baik anak-anak, selanjutnya di halaman 64, yaitu pencemaran udara. Sebelumnya Bu Guru mau nanya dulu ya, kira-kira tubuh kita itu akan terasa segar ya apabila udara yang kita hisap itu bersih atau udara yang tercemar? Jawabannya yang mana ya? Oke, tubuh itu akan terasa segar apabila udara yang kita hisap itu bersih. Sebaliknya, dada akan terasa sesak apabila udara yang kita hisap itu tercemar. Kemudian usaha apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah pencemaran udara itu? Karena selain pencemaran udara, sakit pernapasan juga dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu kebiasaan merokok dan terinfeksi kuman. Baik, pembahasan yang pertama yaitu adalah pencemaran udara. Udara terdiri atas berbagai macam gas dan bahan pencemar. Pencemaran udara sering disebut polusi udara. Pencemaran udara terutama disebabkan oleh bau tidak sedap, asap, dan debu. Ini adalah contohnya ya anak-anak, seperti pencemaran udara akibat kendaraan bermotor atau mobil. Baik, pencemaran udara selanjutnya yaitu adalah merokok. Merokok itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Merokok mengganggu tenggorokan dan saluran pernapasan. Bahkan, merokok dapat menyebabkan hilangnya nafsu makan, rasa mual, sesak napas, dan ketidakteraturan detak jantung. Selain itu, perokok mempunyai kemungkinan besar terkena kanker paru-paru. Kemudian bagaimana dengan orang yang tidak merokok? Orang yang tidak merokok mempunyai risiko yang sama dengan perokok aktif jika sering menghisap asap rokoknya. Bahkan risikonya lebih besar. Orang seperti itu disebut perokok pasif. Jadi sama aja nih ya anak-anak antara orang yang tidak merokok dan tidak merokok. Kalau misalkan orang yang sering merokok itu disebut dengan perokok aktif. Kemudian jika orang yang tidak sering merokok itu disebut dengan perokok pasif. Tapi perokok pasif itu bahayanya lebih besar dibanding perokok aktif. Selanjutnya ada terinfeksi kuman.
Contoh penyakit yang menyerang sistem pernafasan yaitu seperti influenza, kemudian bronkitis, dan tuberkulosis. Dipahami anak-anak bahwasanya penyakit influenza ini merupakan penyakit yang sering mewabah dan cepat menular. Ciri-ciri orang yang menderita penyakit influenza itu seperti sakit kepala, kemudian rasa mengilu pada sendi, demam, sering bersin, batuk, pilek, dan lain-lain. Jika kita terserang penyakit influenza, segeralah kita minum obat yang terjual di toko dan perlu banyak istirahat. Selanjutnya yaitu bronkitis. Bronkitis itu adalah penyakit radang cabang tenggorok. Perokok lebih mudah terkena penyakit ini ya anak-anak daripada yang bukan perokok. Karena bronkitis ini dapat bermula di dada atau mengikuti flu yang menyebar di dada. Kemudian bagaimana nak? Ciri-cirinya yaitu seperti timbul rasa sakit di dada, disertai batuk yang mengganggu dan kadang-kadang suhu tubuhnya tinggi atau demam. Kemudian yang selanjutnya adalah tuberkulosis. Penyakit ini adalah penyakit yang menular dan penderitanya harus dikarantina. Penderita ini tidak boleh bergaul dengan orang yang berpotensi terserang sama dengan penyakit ini, misalnya anak kecil, karena penyakit ini ditandai dengan batuk yang lama tidak sembuh, kemudian susah tidur malam, kemudian serta keluar keringat dingin. Penderitaan penyakit ini yang parah akan muntah darah, kemudian harus diobati secara tuntas. Jika tidak tuntas, sewaktu-waktu penyakit itu dapat kambuh kembali. Baik anak-anak, itu adalah pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai informasi tentang penyebab terjadinya gangguan alat pernapasan manusia dan menyebutkan informasi terkait pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini kalian memahami dan mengerti semua pembahasan yang kita pelajari. Tetap semangat ya anak-anak. Ingat, manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil. Sekian dari Bu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.